Gadis ini berdandan cantik untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Selama parade, dia terus melihat ke kerumunan untuk mencari sosok ayahnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, ketika ayahnya sedang dalam perjalanan ke sekolahnya, dia tidak sengaja mengalami kecelakaan. Parade selesai. Lada berharap menjadi yang pertama. Tetapi gurunya melaporkan bahwa ayahnya mengalami kecelakaan. Ayahnya juga dibawa ke rumah sakit oleh pemilik mobil untuk keadaan darurat. Dan dua orang yang menunggu di luar adalah ibu tiri Lada dan putrinya. Pemilik mobil tersebut bernama Taen. Sang ibu tiri baru melihat Taen dan langsung mengkritiknya karena mengemudi yang berujung pada kecelakaan. Dia juga takut Taen akan melarikan diri. Jadi dia memintanya untuk menunjukkan kartu tanda penduduknya. Taen segera memberinya kartu nama dan mengatakan dia akan bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Ibu tiri tidak percaya kartu itu asli. Sampai dia melihat nama di kartu itu, yang identik dengan nama suatu hotel. Dan Taen adalah direktur hotel itu. Sikapnya langsung berubah total. Lalu dengan cepat meminta maaf kepada Taen. Kemudian dia menyalahkan suaminya bahwa seharusnya jangan melihat teleponnya sambil berjalan. Pada saat ini, Nada juga buru-buru ke rumah sakit. Ibu tirinya, setelah melihatnya, langsung menyatakan stres. Kemudian dia memperhatikan lagi bahwa Nada terlihat sangat cantik hari ini. Dia pun tak lupa untuk mengeluarkan ponselnya untuk berfoto dengannya. Taen setelah mendengar nama Lada ini, dia langsung teringat. Lada, jika aku mati, tolong bantu aku menjaga Lada. Dan dia tahu gadis ini adalah Lada. Tetapi sayangnya, para dokter mencoba yang terbaik tetapi ayah Lada masih tidak bisa lolos. Setelah mendengar ini, Lada pingsan karena shock. Ketika dia bangun dia memberitahu saudara perempuannya bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi ayahnya telah meninggal. Kakak perempuannya bernama Soun dengan hati-hati memberitahu Lada bahwa itu bukan mimpi. Tetapi ayahnya memang telah meninggal. Lada patah hati saat melihat ayahnya terbaring kaku di tempat itu. Ayah, bangun. Bukankah kamu ingin menghadiri upacara olahraga sekolahku? Ayah bilang yang ingin melihatku memakai riasan yang cantik ya. Setelah mengetahui bahwa Taen menabrak ayahnya, dia berlari dan memukulinya. Bajingan, mengapa kamu membunuh ayahku? Ibu tiri menghentikan Lada dan menyuruhnya untuk tidak bersikap kasar kepada Taen. Karena penyebab kecelakaan itu juga antara lain karena ayahnya. Taen pulang dengan berat hati. Karena kecelakaan baru-baru ini, yang menyebabkan ia tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah putrinya. Putrinya terus menyalahkannya. Mengatakan bahwa karena dia, ibunya meninggal. Taen juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada putrinya. Sampai Montira, sahabat ibunya, datang ke sini untuk menghiburnya. Ibu tiri itu sedang memegang sejumlah besar kompensasi yang diberikan Taen padanya. Memikirkan hal ini, dia sangat gembira meskipun suaminya baru saja meninggal. Dia juga meminta putrinya untuk berdandan di pemakaman. Jelas dia merencanakan sesuatu. Gadis ini benar-benar menyedihkan. Ayahnya baru saja meninggal. Meninggalkannya untuk tinggal bersama ibu tirinya. Lada hanya bisa melihat foto ayahnya dan menangis. Setiap kali dia memikirkan orang yang menyebabkan kecelakaan itu, dia menjadi semakin marah. Kemudian mulai memarahi Taen. Bagi Taen, dia sedang mengantuk di sisi ini. Seolah merasakan seseorang memarahinya. Dia segera melompat. Dan saat dia hendak pergi, dia melihat arwah orang yang dia sudah menabrak. Orang ini terus berkata bahwa dia harus menjaga Lada dengan baik. Lalu dia tiba-tiba terbangun. Ternyata ini hanya mimpi. Taen tahu bahwa ayah ini masih sangat mengkhawatirkan putrinya. Kecemasannya juga meningkat karena itu. Keesokan harinya, ibu, saudara perempuannya dan Lada sedang dalam perjalanan ke pemakaman ayahnya. Namun tak disangka, seorang perampok mencuri tas ibu tiri. Mereka bertiga buru-buru mengejar. Tapi kecepatan perampok itu benar-benar terlalu cepat. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pria juga ikut mengejar. Dia bisa mengalahkan perampok itu hanya dengan beberapa gerakan sederhana.
Soun menatap pria itu. Dia benar-benar terpikat oleh tindakan keberaniannya. Di pemakaman, Ibu Tiri dan Soun menyambut hangat Taen. Hanya Lada yang tidak ingin melihat orang yang menyebabkan kecelakaan ini. Karena Lada kini benar-benar dibutakan oleh kebencian. Meski semua orang mengatakan ini hanya insiden yang tidak disengaja. Tapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Tetapi hanya memikirkan bagaimana membuat pria ini membayar. Awalnya, dia berpura-pura membawa kafe dan kemudian dengan sengaja menuangkannya ke seluruh pakaian Taen. Dia juga sangat tidak berdaya menghadapi cara balas dendamnya yang kekanak-kanakan. Dan kemudian Taen berkata bahwa selama dia bisa melampiaskan amarahnya, dia akan menerima balas dendamnya bagaimanapun caranya. Dalam perjalanan ke kamar kecil, Taen melihat ibu tirinya berbicara dengan beberapa gangster. Ternyata ayah Nada berhutang pada mereka. Jadi mereka datang jauh-jauh ke sini untuk meminta uang. Dan mengancam jika dia tidak bisa membayar. Dia pasti tahu apa yang mereka inginkan. Dalam perjalanan pulang, Taen harus menghentikan mobil untuk mengganti ban. Ternyata Lada telah melubangi bannya untuk melampiaskan amarahnya. Kekanakan. Keesokan harinya, ketika adik laki-laki Taen, bernama Tai, mengetahui cerita saudaranya, dia memutuskan untuk menghadiri pemakaman bersama saudaranya di malam hari. Ternyata orang yang membantu orang tua Lada mendapatkan kembali tas itu adalah adik laki-laki Taen. Dan dia juga seorang polisi. Taen juga merasa bahwa adiknya adalah seseorang yang tahu bagaimana menghibur perempuan. Jadi Taen memutuskan untuk membawa adiknya. Soun bisa melihat Tai lagi jadi dia sangat senang. Setelah ibu tiri mengetahui bahwa Tai adalah adik dari Taen, sikapnya langsung berubah. Tai setelah melihat targetnya, dia berinisiatif maju ke depan untuk menyapa terlebih dahulu. Tanpa diduga, Lada mengatakan dia menyukai kepribadiannya yang lugas. Tapi Taen berpikir, sulit dipercaya bahwa adiknya bisa berdamai dengan Lada setelah hanya mengenalnya sebentar. Namun dalam perjalanan pulang, Tai menjadi sasaran serangkaian mata yang diskriminatif. Bahkan ada yang mengatakan dia cabul. Setelah keluar dari mobil, hanya Tai yang melihatnya. Tanpa diduga, mobilnya tertutup celana dalam warna-warni. Tai sangat marah sehingga menjadi gila. Di sisi lain, Taen tersenyum ke samping. Tapi itu belum berakhir di situ. Lada memanfaatkan ketika Tai mengantar yang lain pulang. Dan memasukkan katak-katak yang sudah disiapkan ke dalam mobil Tai. Menyebabkan keduanya hampir mengalami kecelakaan. Tai sangat marah. Jadi dia memutuskan untuk datang mencari Lada untuk berbicara. Melihat hal tersebut, ibu tirinya langsung meminta Lada untuk meminta maaf kepada keduanya. Tapi Lada mengatakan, apa yang dia lakukan pada dasarnya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang harus ditanggung ayahnya. Jadi dia menolak untuk meminta maaf kepada mereka. Setelah itu, dia pergi ke taman dan menangis, tetapi karena dia sangat sedih, Lada pingsan. Nona Lada. Ayah Lada baru saja meninggal. Namun ibu tiri yang kejam ingin dia berhenti sekolah untuk pergi bekerja. Lada, karena kematian mendadak ayahnya, tidak makan atau minum selama beberapa hari. Dan akhirnya pingsan karena kelelahan. Ibu tiri takut mengeluarkan uang, jadi dia tidak berani membawa Lada ke rumah sakit. Pada akhirnya, Taen tetap harus membawa Lada ke rumah sakit untuk diperiksa dokter. Untungnya, Lada juga memiliki saudara perempuan yang baik dan pengertian. Meskipun Soun adalah putri dari ibu tirinya, tetapi dia memiliki kepribadian yang jujur. Dia menjaga Lada sepanjang malam. Dia bahkan mencoba menasehati Lada untuk bersemangat kembali. Dan ibu tirinya membelikan sebuket coklat dan membawanya ke rumah sakit. Kemudian, berfoto dengan Lada. Soun bisa menebak pikiran ibunya hanya dengan melihat. Ternyata buket coklat ini dibeli oleh Taen. Dan kemudian meminta ibu tirinya untuk membawanya ke dalam untuk Lada. Dia bahkan tidak lupa menanyakan apakah tagihan rumah sakit Lada mahal. Hanya Soun yang mengerti apa yang ada di pikirannya. Melihat foto-foto yang diposting ibu tiri Lada secara online, Taen juga merasa bahwa mungkin keadaan menjadi lebih baik. Dia pergi ke rumah sakit. Tepat pada waktunya untuk melihat Lada yang ingin ke kamar kecil sendirian.
Tetapi Lada menolak bantuannya. Taen lagi berharap untuk berbicara dengan Lada. Tanpa diduga dia bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Taen ingin mengajak Lada makan. Tapi Lada menyuruhnya untuk tidak peduli padanya. Pada titik ini, Taen hanya bisa mengatakan apa yang diminta ayahnya sebelum dia meninggal. Tetapi Lada menunjukkan ekspresi tidak percaya. Karena untuk mengklarifikasi apa yang nyata, dia hanya dengan patuh pergi makan bersama Taen. Kemudian dia menyampaikan semua yang dikatakan ayahnya kepadanya. Memikirkan bagaimana ayahnya masih mengkhawatirkannya sebelum kematiannya. Lada sekali lagi runtuh. Karena ayahnya adalah satu-satunya yang selalu mencintai dan merawatnya. Lada juga tidak tahu bagaimana hidup ketika ayahnya tidak ada lagi di dunia. Jika kamu ingin menangis, menangis saja. Tapi Lada masih tidak berani percaya bahwa ayahnya telah mempercayakannya kepada orang aneh. Dia masih berpikir bahwa Taen hanya menipu. Keesokan paginya, putrinya Ganda juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya saat dia sarapan bersamanya. Tidak peduli bagaimana dia menghibur putrinya. Dia masih lebih suka bersama Montira daripada dengan ayahnya. Tapi yang tidak diketahui Taen adalah orang yang membuat hubungan antara ayah dan anak itu begitu. Adalah orang yang datang untuk merawat putrinya setiap hari. Wanita ini, karena ingin mendekati Taen, menggunakan segala macam trik untuk memisahkan hubungan antara ayah dan anak. Dia kemudian dapat menggunakan nama orang merawat putrinya untuk memasuki rumah ini secara resmi. Di pemakaman ayah Lada, ibu tirinya berpura-pura sangat sedih hingga hampir pingsan. Hal ini membuat Taen semakin merasa bersalah. Dan pada saat yang sama dia juga memperhatikan pria yang berdiri di samping Lada. Jadi dia meminta saudaranya untuk menyelidiki sedikit tentang latar belakang pria ini. Karena ingin kompensasi Lada, Taen mengatakan akan mensubsidi Lada untuk melanjutkan sekolah. Sampai Lada lulus kuliah. Tetapi ibu tirinya mengatakan bahwa Lada tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Lalu menyuruh Taen untuk memberikan uang itu saja padanya. Taen langsung menolak dan mengatakan akan membicarakan hal ini dengan Lada. Melihat rencananya gagal, ibu tirinya marah dan memarahi Taen dengan keras. Soun juga terdiam atas tindakan ibunya. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin Lada putus sekolah. Jadi dia akan berusaha mencari uang agar Lada bisa melanjutkan studinya. Ibu tiri hanya bisa menemukan Lada, lalu memberitahunya bahwa tidak ada uang tersisa di rumah untuknya melanjutkan sekolah. Tapi pencapaian Lada sangat bagus, sehingga dia selalu ingin kuliah. Lada juga mengatakan bahwa dia akan menghasilkan uang sendiri. Lalu mengatakan kepada ibu tirinya untuk tidak khawatir tentang uang sekolah. Karena dia ingin Lada melepaskan niatnya untuk melanjutkan studi. Dia mengeluarkan surat hutang. Mengatakan bahwa hutang ini milik ayah Lada karena dia bertaruh pada sepak bola. Lada segera ingat bahwa ayahnya suka menonton sepak bola ketika dia masih hidup. Jadi dia sepenuhnya mempercayai kata-kata ibu tirinya. Namun ternyata utang ini benar-benar miliknya ayah Lada karena ingin menyelamatkan istrinya. Sehingga ia terpaksa menandatangani surat hutang tersebut. Dan ibu tiri yang jahat mulai menggunakan kemampuan aktingnya sendiri. Kepalaku sangat sakit, apa yang harus aku lakukan sekarang?